Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basu Safarudin, Tambuk B1A1 18072. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai transmisi kebijakan moneter. Namun kali ini, saya akan membahas 2 poin pada slide ini. Yang pertama, transmisi pembelian surat berharga negara di pasar sekunder hingga mempengaruhi agregat demand. Kemudian yang kedua, transmisi penurunan BI secondary repo rate hingga mempengaruhi agregat demand. Jadi dalam operasi moneter melalui operasi pasar terbuka terdapat strategi triple intervensi yang dilakukan Bank Indonesia untuk menjaga kestabilan nilai dan sekaligus menjaga likuiditas rupiah, yaitu yang pertama melalui intervensi jual di pasar spot. Kemudian yang kedua, pasar domestik non-deliverable forward atau disingkat dengan DNDF atau pasar berjangka falas. Kemudian yang ketiga, serta pembelian surat berharga negara di pasar sekunder. Namun pada poin ini kita akan membahas pada nomor 3 pada pembelian surat berharga negara di pasar sekunder, di mana dikutip dari laman Investor ID, Gubernur Bank Indonesia atau BI, Peri Warjio, mengatakan kecenderungan investor global melepas kepemilikannya di surat berharga negara domestik yang akhirnya memicu tekanan pada kondisi nilai tukar rupiah. Oleh karena itu, Bank Indonesia atau BI membeli surat berharga negara di pasar sekunder hingga mencapai 103 triliun sejak awal pandemi COVID-19. Langkah intervensi ini diambil untuk meminimalisir dampak pelemahan rupiah terhadap tekanan dampak penyebaran virus corona, sehingga hal tersebut bisa mempengaruhi agregat demand yang pada akhirnya menyumbangkan perekonomian. Kemudian pada poin kedua yang akan kita bahas pada slide ini, yaitu transmisi penurunan BI secondary repo rate hingga mempengaruhi agregat demand. Tujuan akhir kebijakan moneter adalah menjaga kestabilan nilai rupiah yang dapat diandalkan dari tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Untuk mencapai tujuan itu, Bank Indonesia menetapkan kebijakan suku bunga BI secondary repo rate sebagai instrumen kebijakan utama untuk mempengaruhi aktivitas perekonomian dengan tujuan akhir pengendalian inflasi. Pada jalur suku bunga, perubahan BI secondary repo rate mempengaruhi suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan. Namun kali ini kita akan membahas mengenai penurunan BI secondary repo rate mempengaruhi agregat demand. Jadi dengan adanya penurunan suku bunga BI secondary repo rate akan menurunkan suku bunga kredit sehingga permintaan kredit dari perusahaan dan dari rumah tangga akan meningkat. Penurunan suku bunga kredit akan juga menurunkan biaya modal perusahaan untuk melakukan investasi. Hal ini dapat meningkatkan aktivitas konsumsi dan investasi sehingga mendorong perekonomian atau agregat demand ke arah pertumbuhan yang lebih baik. Selanjutnya kita akan membahas kurva agregat demand pada slide kedua, di mana apakah kebijakan yang tadi atau tersebut menggeser agregat demand atau permintaan agregat ke arah kiri atau ke arah kanan. Jadi tentunya dengan adanya kebijakan penurunan suku bunga akan berdampak pada permintaan agregat dari dan akan menggeser agregat demand ke kanan. Karena penurunan suku bunga mempengaruhi komponen konsumsi, investasi atau saving, ditambah pengeluaran pemerintah, ditambah ekspor, dikurang impor, sehingga
eh, akan menggeser agregat demand ke arah kanan, di mana ketika suku bunga turun, maka banyak masyarakat akan meminjam uang ke bank atau melakukan kredit untuk melakukan investasi yang nantinya dapat meningkatkan perekonomian dan mendorong agregat demand ke arah kanan atau ke atas. Sebagaimana yang ditampilkan pada slide kedua, di mana awalnya dari Y1 menjadi Y4, di mana agregat demand bergeser ke arah kanan menjadi agregat demand action, sehingga akan meningkatkan income atau output atau pendapatan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif pada slide ketiga. Jadi di mana pada masa pandemi COVID-19, kebijakan yang tepat diambil dalam pemulihan ekonomi adalah kebijakan moneter ekspansif. Tepat pada slide sebelah kiri, yang tepat adalah kebijakan moneter ekspansif meningkatkan agregat demand, di mana kebijakan ekonomi ekspansif adalah kebijakan yang dilakukan untuk menambah jumlah uang beredar, di mana kebijakan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat atau permintaan masyarakat pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Jadi sehingga kebijakan moneter ekspansif tepat dilakukan pada masa pandemi COVID-19 untuk menutupi gap resesi, jadi bukan inflasi. Jadi yang tepat diambil di sini adalah kebijakan moneter ekspansif meningkatkan agregat demand, jadi gambar kurva kiri atau recessionary gap, di mana kebijakan moneter ekspansif tepat dilakukan pada masa pandemi COVID-19 untuk menutupi gap atau resesi, bukan inflasi. Kebijakan moneter ekspansif juga sering disebut dengan kebijakan uang longgar. Jadi pengaruh kebijakan moneter ekspansif tersebut terhadap gap resesi melalui penurunan suku bunga acuan yang akan mempengaruhi turunnya biaya pinjaman di bank, sehingga permintaan konsumen terhadap kredit akan mengalami peningkatan yang bisa digunakan untuk melakukan investasi, dan pada akhirnya akan meningkatkan income atau meningkatkan output perekonomian sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun dengan meningkatnya jumlah uang beredar karena adanya kebijakan moneter ekspansif untuk meningkatkan agregat demand, tentu hal ini juga menimbulkan risiko peningkatan inflasi yang tinggi. Jadi kebijakan sementara pada slide ke kanan ini, kebijakan moneter kontraktif untuk mengurangi agregat demand ini dilakukan pada saat ketika inflasi mengalami kenaikan yang sangat tinggi, sehingga hal ini demikian yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.